Assalamualaikum, perkenalkan nama saya adalah Farida Budiningsih. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Cilengsi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung limit fungsi trigonometri sederhana. Ada beberapa rumus yang harus kita pahami terlebih dahulu mengenai limit fungsi trigonometri. Yang pertama adalah untuk rumus limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu. Yang perlu kita pahami dasarnya adalah di dua rumus pertama ini, yaitu limit x mendekati 0 dari sin x per x ataupun sebaliknya hasilnya adalah 1, dan limit x mendekati 0 dari tangan x per x begitu pula sebaliknya hasilnya juga 1. Nah, untuk rumus ketiga, keempat, dan seterusnya itu adalah rumus pengembangan dari rumus pertama dan rumus kedua. Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk perhitungan mencari nilai dari limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu. Atau, jika kita ingin menggunakan cara cepat, bisa menggunakan konsep sinta coret. Jadi, ketika nanti kita menemukan bentuk sinus ataupun tangan, maka sinus ataupun tangannya boleh kita coret. Nah, maksudnya seperti apa akan kita bahas di penjelasan contoh soal. Misalkan contoh soalnya yang pertama adalah limit x mendekati 0 dari sin 2x per 3x. Nah, sesuai dengan konsep dasar yang tadi atau rumus dasar di slide sebelumnya, jika kita menemukan bentuk sin, maka sin boleh kita coret, berarti hasilnya adalah 2 per 3. Kemudian untuk contoh selanjutnya, entah sinnya di atas ataupun sinnya di bawah, maka boleh kita coret sin atau tangannya. Jadi untuk contoh soal kedua, maka limit x mendekati 0 dari 2x per sin 3x hasilnya adalah 2 per 3. Kemudian di contoh selanjutnya, nah di sini kita menemukan bentuk tangan. Entah tangannya di atas ataupun tangannya di bawah sebagai pembilang ataupun sebagai penyebut, ataupun tangannya berada di pembilang dan penyebut, maka sesuai dengan konsep yang sebelumnya sinta coret, maka tangannya boleh kita coret. Nah, ketika tangan di sini kita coret, maka sisanya adalah 5x dibagi 3x, atau ketika x-nya kita coret hasilnya adalah 5 per 3. Begitu juga di contoh selanjutnya. Di contoh 10 berarti ini tangannya kita coret, hasilnya adalah 2 per 5. Ini masih contoh yang sangat sederhana. Nah, kemudian bagaimana jika kita menemukan bentuk penjumlahan ataupun pengurangan, maka kita bisa menggunakan sifat limit trigonometri. Jadi, kalau misalkan kita punya limit x mendekati c dari sebuah fungsi fx dikurangi gx, maka boleh kita pisah cara menghitungnya. Jadi, dia akan sama dengan limit x mendekati c dari fx dikurangi limit x mendekati c dari gx. Nah, berlaku juga untuk contoh soal 11 ini. Nah, di sini ada bentuk pengurangan, maka dengan menggunakan sifat limit yang tadi, bisa kita pisah menjadi limit x mendekati 0 dari tangan 5x per 3x dikurangi limit x mendekati 0 dari tangan 3x per x. Nah, sesuai dengan konsep sebelumnya, ketika kita menemukan bentuk sin ataupun tangan, maka boleh kita coret. Sin atau tangannya dicoret. Berarti kalau di sini karena dia muncul tangan, berarti tangannya dicoret, hasil yang depan x-nya kita coret, berarti sisa 5 per 3, yang belakang 3x per x hasilnya adalah 1. 5 per 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2 per 3. Bentuk selanjutnya, ini ada bentuk perkalian. Ketika ada bentuk perkalian, muncul sinus dan tangan, maka sinus dan tangannya boleh kita coret. Jadi, jika kita coret, maka bentuknya menjadi limit x mendekati 0 dari x dikali 5x dibagi 3x dikali 2x. Kemudian x yang ada di bagian pembilang dan penyebut kita coret juga, hasilnya adalah 5 per 6. Ini boleh kita coret sin dan tangannya dengan syarat ketika kita substitusi x mendekati 0 ke fungsi ini, hasilnya adalah 0 per 0. Jadi kalau hasilnya 0 per 0 boleh kita hapus sin dan tangannya. Kemudian
selanjutnya. Nah, perhatikan di sini. Limit X mendekati 0 dari 2 sin kuadrat 2X dibagi 3X kuadrat. Nah, untuk bentuk sin kuadrat 2X, seandainya kita masih bingung bagaimana cara menghitungnya, boleh kita pisahkan atau boleh kita jabarkan menjadi bentuk sin 2X dikali sin 2X. Nah, hati-hati di sini ketika kita mengkuadratkan, berarti nanti 2X-nya pun ikut dikuadratkan. Nah, sesuai dengan konsep yang sebelumnya, di sini kita menemukan bentuk sinus, dan ketika kita substitusi X mendekati 0-nya ke dalam fungsi ini, ternyata hasilnya adalah 0/0, maka sin yang di sini boleh kita coret. Sin yang kita coret, kemudian variabel X yang ada di pembilang dan di penyebut kita coret juga, sisanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dibagi 3, yaitu 8/3. Nah, jika kita menemukan bentuk limit fungsi trigonometri bercampur dengan bentuk aljabar seperti ini, maka yang harus kita pastikan, yang pertama itu adalah apakah nilai dari limit ini 0/0 atau tidak. Nah, nanti jika seandainya ada yang ketika kita masukkan nilai X mendekati 2 ke dalam fungsi X plus 3 atau sin X min 2 atau yang 2X kuadrat plus 6X min 20, maka yang membuat dia menjadi 0 harus kita hapus. Bagaimana cara menghapusnya atau menghilangkannya? Kita bisa menjabarkan nilai entah bentuk aljabarnya ataupun bentuk trigonometrinya. Nah, sekarang coba kita cek. Nah, ketika kita substitusi, 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Berarti dia tidak 0. Maka ketika dia tidak 0, maka yang X plus 3 ini tidak perlu kita ubah menjadi bentuk yang lain. Jadi biarkan saja. Kemudian sin X min 2. Ketika kita substitusi, sin 2 min 2 adalah sin 0. Berarti hasilnya adalah 0. Nah, berarti di sini 0. Maka sesuai konsep yang tadi, sinnya boleh kita coret. Untuk bagian bawah, bagian penyebut 2X kuadrat plus 6X min 20 ini bisa kita faktorkan menjadi 2X plus 10 dikali X min 2. Nah, ketika kita substitusi di bentuk ini, X mendekati 2, yang membuat dia menjadi 0 adalah bagian pembilang dan penyebut, yaitu X min 2 dan X min 2 di sini. Nah, dan dia sama, tinggal kita coret X min 2-nya. Nah, kalau sudah hilang pembuat nolnya, entah di bagian pembilang ataupun bagian penyebut, maka tinggal kita substitusi. Tinggal substitusikan X mendekati 2 ke X plus 3 dan 2X plus 10. Hasilnya adalah 5/14. Contoh selanjutnya, ketika kita menemukan bentuk selain sin dan tangan. Kalau kita menemukan bentuk sin dan tangan tadi, konsepnya adalah boleh kita coret sin dan tangannya selama ketika kita mensubstitusikan nilai X mendekati berapanya di soal, ketika kita substitusikan ternyata hasilnya 0/0, maka boleh kita coret sin dan tangannya. Nah, bagaimana jika kita menemukan bentuk lain? Misalkan di sini bentuk cos. Nah, di contoh 15 ini, sama, konsep pertama kali ketika kita mengerjakan limit itu adalah dengan cara disubstitusi. Jadi kita akan mensubstitusikan X mendekati 0 ke dalam cos 4X, sin 3X, dan 5X. Nah, kalau X-nya kita ganti jadi 0, berarti cos 4 dikali 0 hasilnya adalah cos 0. Sementara cos 0 itu hasilnya adalah 1. Artinya dia bukan 0 hasilnya. Jika hasilnya bukan 0, maka bentuk cos ini tidak perlu kita ubah menjadi bentuk yang lain. Nah, sekarang kita substitusi sin 3X, berarti 3 dikali 0, sin 0 hasilnya adalah 0, 5 dikali 0, 0. Nah, ternyata yang membuat dia menjadi 0/0 itu adalah sin 3X dan 5X. Maka yang sin 3X per 5X ini kita boleh kerjakan menggunakan konsep dasar dari limit fungsi trigonometri yang tadi. Jadi kita coret bentuk sinusnya, sin kita coret. Nah, ini mengerjakannya boleh langsung disubstitusi atau boleh kita pisah menggunakan sifat limit bentuk perkalian. Limit X mendekati C dari Fx dikali Gx, dia akan sama dengan limit X mendekati C dari Fx dikali limit X mendekati C dari Gx. Nah, di sini ketika kita pisah, tadi pas kita substitusi ternyata hasilnya adalah 1.
cos 0 adalah 1. Nah, bagian yang belakang sinusnya kita coret, variabel X-nya kita coret, hasilnya adalah 3/5. Berarti hasilnya 1 dikali 3/5, hasilnya adalah 3/5. Nah, sebagai latihan soal untuk bentuk penjumlahan ataupun bentuk perkalian dari limit fungsi trigonometri bentuk sederhana, nah coba silakan dikerjakan ini. Menggunakan konsep limit fungsi trigonometri yang tadi. Baik, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Nanti kita akan melanjutkan di materi menghitung limit fungsi trigonometri dengan menggunakan konsep identitas ataupun sudut rangkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.